وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والصحابي وآلي. أما بعد. Sama kita muliakan dan kita hormati segenap DKM Musal Masjid Jami' Ar-Rahman, yang kita doakan senantiasa diberikan sehat, afiat, panjang umur, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadir bersama kita Pak Haji Zaidiniin, kita doakan panjang umur, sehat, afiat, dan dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita dikumpulkan, dimudahkan untuk menghadiri kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjamaah, yang mana semoga salat zuhur kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganjar pahala yang setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minadz dzulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita berada di hari ke-15 daripada bulan suci Ramadan dan setengah daripada bulan Ramadan. Nisfun qad dhahab wal baqi aghla min dhahab. Kata ulamanya itu setengah perjalanan Ramadan udah kita lewati, sudah pergi dan gak bakal kembali lagi. Nah, setengah yang kita akan temui dan kita hadapi itu lebih mahal, lebih berharga daripada emas dan perhiasan lainnya. Maka 15 atau setengah yang tersisa jangan sampai kita lewati dengan sia-sia. Puasanya kita jaga dengan baik. Itu saya punya guru Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit menyampaikan, kita dalam menjaga puasa Ramadan hendaknya kita itu seperti menjaga perhiasan yang paling kita cinta, harta yang paling kita cinta. Kita punya harta apa? Ada yang kecintaannya uang, ada yang kecintaannya emas, ada yang kecintaannya harta yang paling berharga menurut dia adalah anaknya. Pasti dia akan menjaga dengan sebaik-baiknya, akan diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Nah, seharusnya kita begitu juga tentang puasa ini, kita harus menjaga, bahkan melebihi dari harta yang paling kita cintai, harta yang paling kita sayangi, yang paling kita andalkan, begitu. Karena ini puasa adalah sang pemberi syafaat. Selain daripada Al-Quran yang bisa memberikan syafaat, puasa ini juga dapat memberikan syafaat bagi siapa-siapa orang yang puasanya sesuai dan benar dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yang lalu, yaitu daripada kitab Fatihatul Syahri Ramadan Al-Mu'azzam. Sekarang sudah bagian Al-Majlisur Rabi'. Memang ini adalah risalah. Risalah ini kitab kecil. Kitab kecil
karena kecil, karena ini adalah ringkasan daripada kitabnya Ibn Rajab Al-Hambali, makanya ini kecil dan sebentar lagi selesai. Setelah ini pembahasan yang keempat tentang 10 akhir Ramadan, kemudian selanjutnya adalah 7 hari terakhir Ramadan, dan ditutup dengan Al-Wada, perpisahan dengan bulan Ramadan. Jadi tinggal 2 majelis lagi di sini disebutkan, maka ini kitab selesai kita baca. Ini risalah selesai kita baca. Nah, sekarang yang kita baca adalah tentang 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Ini 10 terakhir adalah yang paling berharga dari bulan Ramadan. Pertama, kedua, ketiga, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, ini 10 hari terakhir yang paling berharga, sebab Nabi sendiri sangat perhatian dengan 10 hari terakhir. Ini di sini disebutkan fi sahihaini, di dalam hadis Bukhari dan Muslim diriwayatkan an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Hadis dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercinta setelah Sayyidah Khadijah. Istri yang tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya adalah Sayyidah Khadijah. Kemudian setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, beberapa istri Nabi SAW yang tercinta itu adalah Sayyidah Aisyah. Dari Sayyidah Aisyah inilah banyak riwayat hadis Nabi SAW yang terkait tentang rumah tangga Nabi SAW, yang mana ini tidak diketahui oleh sahabat, karena yang tinggal serumah dengan Nabi Muhammad adalah Sayyidah Aisyah. Dan ini Sayyidah Aisyah termasuk minal muktsirina, termasuk daripada periwayat hadis terbanyak. Periwayat hadis terbanyak dari kalangan sahabat, ini salah satunya adalah Sayyidah Aisyah. Dari kalangan wanita ini adalah yang terbanyak Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa arda. Artinya orang dalam menuntut ilmu tidak menutup atau membatasi harus laki-laki. Yang perempuan juga harus dia wajib baginya untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Beliau menyampaikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi Muhammad tuh, Sayyidah Aisyah ceritakan perihal keadaan Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad, kata Sayyidah Aisyah, kalau sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu syadda mizarahu, mengencangkan daripada sarungnya. Mengencangkan daripada sarungnya. Wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dia bangunin keluarganya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Muhammad perhatian sama 10 hari terakhir. Berarti ini di dalam 10 hari terakhir ada sesuatu yang istimewa. Selain kita telah bahas sedikit tentang Lailatul Qadar, ini adalah 10 hari terakhir banyak keistimewaan yang terdapat di 10 hari terakhir tersebut. Di antaranya adalah malam Lailatul Qadar, yang secara spesifik Nabi SAW sebutkan di 10 hari terakhir. Dan di malam-malam ganjil, bahkan Nabi SAW lebih diperinci lagi di malam-malam ganjil. Nabi kalau udah 10 malam terakhir itu mengencangkan sarungnya. Artinya apa? Beliau makin giat lagi dalam ibadah.
Bagian ulama mengatakan Nabi Muhammad meninggalkan tidur bersama daripada istri-istrinya. Nabi lebih banyak berada di masjid. Lebih banyak berada di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu wa ahya lailahu. Nabi hidupkan malamnya. 10 malam terakhir ini Nabi hidupkan. Artinya ulama katakan dihidupkan seluruh malamnya. Walaupun dikatakan bahwasanya menghidupkan malam seluruhnya, artinya begadang sampai pagi itu tidak dianjurkan karena yadur lil jisim, karena membahayakan buat badan juga. Nabi juga perintahkan buat tidur meskipun sebentar, malam tidur, nanti bangunnya malam jam 1 atau jam 2 bangun, atau jam 3 dia bangun baru ibadah tahajud dilanjutnya. Tapi 10 malam pertama kata ulamanya Nabi bangun malam suntuk. Nabi begadang untuk ibadah. Walaupun ulama yang lain berpendapat enggak seluruhnya, cuma sebagian besar. Yang kita anggap biasanya Nabi 2-3 jam ibadahnya, di malam hari ini ditambahin jadi 4-5 jam. Ibadahnya Nabi SAW di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Hal ini dikuatkan ulama yang mengatakan Nabi ibadahnya semalam suntuk, setengah malam suntuk, begitu, setengah, bukan seluruhnya. Dikuatkan dengan riwayat yang mengatakan man ahya nisfal lail faqad ahyal lail. Siapa orang yang menghidupkan setengah daripada malam, maka dia itu dianggap sudah menghidupkan malam seluruhnya. Terus lagi Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis yang lain, beliau katakan ma'alamu sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta subah. Saya enggak pernah melihat Nabi Muhammad SAW menghidupkan malamnya semalam suntuk sampai pagi. Pasti ada tidurnya. Ini riwayat daripada Sayyidah Aisyah yang menunjukkan bahwasanya Nabi enggak menghidupkan malam seluruhnya. Setengahnya atau sebagian besar daripada malam itu diisi ibadah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad SAW yang notabene beliau adalah manusia paling dicintai Allah. Manusia yang dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaghfiru lakallahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya Nabi SAW sudah diampunkan. Tempatnya sudah pasti fi alal firdaus, di surga firdaus yang tertinggi. Namun Nabi Muhammad enggak kurang-kurang daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal pantas banget kalau kita katakan Nabi Muhammad santai-santai aja, enggak usah pakai sibuk-sibuk ibadah. Sebab udah pasti masuk surga, udah pasti dapat ridho Allah, udah pasti dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan pantas kalau Nabi Muhammad santai-santai, istirahat, begitu, tinggal menikmati nantinya di akhirat. Tapi Nabi SAW enggak begitu. Nabi Muhammad meskipun keadaannya, meskipun statusnya adalah orang yang paling dicintai Allah, yang mana Nabi Muhammad itu adalah penyebab dari diciptakannya seluruh makhluk yang ada di muka bumi, semua diciptakan adalah karena dan untuk Nabi Muhammad SAW. Dan dosa-dosa Nabi Muhammad sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terlepas dari itu semuanya, Nabi Muhammad SAW tetap mujahadah, tetap bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Artinya ibadah itu bagaimana? Ibadah itu kan abada ya'budu ibadatan. Dari asal kata abada ya'budu ibadatan. Menghamba. Makanya hamba sahaya itu dalam bahasa Arabnya adalah abdun, atau itu adalah hamba sahaya. Artinya beribadah itu seseorang mengakui, menghambakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar menjadi hamba yang sejati. Dan tahu nggak, Nabi Muhammad itu lebih bangga, lebih pede, dan lebih gembira dengan sebutan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dengan kalimat abdu. Ketika Nabi SAW panggilan Abdullah ini disematkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diabadikan dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi. Ini Nabi ketika turun ayat tersebut, ini Nabi sangat bangga, sangat gembira, sangat senang dengan penyebutan sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sangat luar biasa bangganya disebut sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Merasa dan meyakini bahwasanya dirinya adalah hanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya hamba, itu hamba sahaya, itu enggak boleh milih. Enggak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Dia hanya siap untuk menjalankan apa yang diperintahkan tuannya. Itu hamba. Seorang hamba enggak ada pilihan sama sekali. Makanya itu ketika ada seseorang hamba yang ditawari oleh tuannya karena terlihat ini hamba adalah ahli ibadah, terpancar cahaya setiap malamnya dari balik kamarnya itu hamba, kemudian tuannya itu melihat hal yang demikian, maka ini tuannya beranggapan bahwasanya ini bukan hamba sembarangan, sehingga dia katakan sama itu hamba miliknya, wahai hamba, kamu sekarang mau pilih mau tinggal di kamar yang sebelah mana, mau dipakaikan pakaian yang seperti apa, dan mau makan makanan yang model bagaimana. Maka ini hamba bilang, apakah bagi seorang hamba itu ada pilihan? Ini jawaban yang luar biasa dari seorang hamba yang seyogianya kita bisa ambil pelajaran. Apakah seorang hamba itu ada pilihan? Gak ada pilihan. Seorang hamba itu gak ada pilihan. Gak boleh milih mau pakai baju ini, gak boleh milih mau pakai celana yang ini, mau makan yang ini, mau tinggal di tempat yang ini. Dikasih tempat yang bagus, dia harus terima. Dikasih tempat yang jelek, dia juga harus terima. Nah, memang itulah posisi seorang hamba semacam itu. Nah, kita seluruhnya, kita semua ini adalah ibadullah, ibadur rahman, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai hamba rasa-rasanya kita rada-rada kurang epic kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mau tahu diri kita lebih banyak ngeluhnya daripada nerimanya. Kita ngeluh makanan kita, kita ngeluh rezeki kita, kita ngeluh kehidupan kita, ngeluh pakaian kita, ngeluh takdir kita, dan banyak keluhan-keluhan yang lainnya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ini adalah hambanya Allah yang tak ada pilihan, tinggal menjalankan apa yang diperintahkan, tinggal melaksanakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ungkapan dari para ulama sufi, ulama ahli tasawuf, mereka menyebutkan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Orang kalau udah kenal dirinya siapa, tahu diri, maka dia pasti tahu siapa Tuhannya.
Dia sadar dirinya siapa, pasti dia akan mengenal posisinya dia akan mengenal bagaimana memposisikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi Nabi Muhammad gak kurang. Ibadahnya gak kurang. 10 hari terakhir makin banyak, makin kencang ibadahnya, makin giat ibadahnya, makin sungguh-sungguh ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus Nabi Muhammad ibadah gak mau sendirian. Nabi Muhammad bangunkan keluarganya. Nabi Muhammad ngajak keluarganya, ahya ahlahu. Nabi Muhammad membangunkan keluarganya di 10 terakhir Ramadan, yang mana di malam-malam sebelumnya Nabi gak bangunin. Nabi gak membangunkan keluarganya kecuali di 10 malam terakhir Ramadan. Artinya bangun lebih awal. Malam-malam sebelumnya bangun sebelum subuh beberapa saat saja dibangunkan oleh Nabi SAW. Seperti yang disampaikan oleh Sayyidah Fatimah, beliau ceritain bahwasanya itu Nabi Muhammad seringkali mengetuk pintu rumahku, membangunkan aku dan Sayyidina Ali malam-malam dan mengatakan, ala taquma fatusalliyan, kamu nggak mau bangun malam untuk sholat tahajud, untuk ibadah. Begitu yang disampaikan oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Dan begitu pun bukan hanya Sayyidah Fatimah, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anha wa radhiyallahu taala anhu wa ardha meniru Nabi Muhammad SAW yang membangunkan keluarganya. Sayyidina Umar ini dengan Sayyidina Abu Bakar selalu yatasabaqan, selalu berlomba-lomba menjadi orang yang paling pertama meniru Nabi Muhammad, menjadi orang yang paling pertama menyampaikan kabar-kabar gembira kepada Nabi Muhammad ataupun kepada sahabat yang lainnya. Ini Sayyidina Umar meniru Nabi Muhammad SAW juga membangunkan keluarganya. Seraya beliau katakan as-salah as-salah wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Kata Sayyidina Umar membangunkan keluarganya, ayo bangun malam, bangun sholat tahajud, seraya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu, anak-anakmu, istrimu untuk ibadah sholat. Perintahkan wastabir 'alaiha, dan sabar untuk melaksanakan sholat. Allah ngerti, Allah memahami keadaan hamba-hambanya yang sedikit merasa berat ketika melaksanakan sholat. Makanya Allah perintahkan wastabir 'alaiha, sabar. Kita meninggalkan sholat, kita melaksanakan sholat ini mesti kita laksanakan dengan kesabaran. Kalau nggak sabar-sabar, kita bakalan enteng ninggalin sholat, bakalan males, belum melawan malesnya, belum melawan lelahnya, belum melawan merasa tidak ada waktunya. Kadang orang suka gampangin ninggalin sholat, padahal ini sholat ini adalah nomor satu. Nomor satu kita di dunia ini adalah sholat, yang lainnya nomor 2. Cuman kan kita kadang-kadang suka kebalik. Kalau mau sholat bentar ya, sholat bentaran begitu, sholat dulu sebentaran. Kita kalau mau sholat kan begitu ngomongnya, nggak ada kita bentar ya, mau mau kerja bentaran, nggak, kerjanya sampai selesai. Bentar mau jualan ya sebentaran, enggak, jualannya lama waktunya, kerjanya lama waktunya. Tapi kalau sholat sebentar, mau sholat sebentaran doang, mau sholat sebentaran doang. Padahal yang seharusnya seorang yang beriman itu, mereka para sahabat Rasulullah SAW contohkan kehidupan mereka adalah untuk sholat. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Nabi SAW katakan, Allah jadikan untukku penenang jiwaku, kebahagiaanku itu adalah
ketika mengerjakan sholat. Makanya tuh Nabi kalau nyuruh Sayyidina Bilal azan, Nabi nggak suruh ya Bilal azin, nggak begitu. Wahai Bilal azan, nggak dibilang begitu. Tapi Sayyidina Bilal dibilangin oleh Nabi Muhammad dengan kalimat arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Bikin saya santai wahai Bilal, berikan saya ketentraman wahai Bilal, berikan saya kebahagiaan wahai Bilal. Artinya suruh azan dengan kalimat arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Nah, kita seharusnya begitu. Nomor satu sholat, kerja sampingan, makan sampingan, sama keluarga sampingan. Nomor satu sholat, nomor satu sholat. Dan kalau kita mau tahu posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa, maka lihatlah bagaimana kita memposisikan sholat kita, sholat wajib kita yang kita lakukan. Kira-kira sholat wajib kita taruh di nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 13, apa nomor 100? Kalau kita taruh nomor 100 berarti posisi kita di hadapan Allah nomor 100. Kalau kita nggak sholat, lebih-lebih lagi berarti kita nggak ada dalam pandangan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyadzubillah, na'udzubillah. Nah, kita diperintahkan untuk sholat, untuk ibadah dan ajak keluarga. Jangan hanya sendirian kita ibadahnya. Ibadahnya jangan hanya sendirian, ajak keluarga. Jangan sampai nanti di akhirat kita mendapatkan kesialan sebab sayangnya kita sama keluarga. Artinya gimana? Kita kadang-kadang sama anak gak tega, mau bangunin sholat subuh kesianan, ngantuk, gak tega mau bangunin sholat subuh. Atau melihat anaknya keluar malam, perempuan, kesian, biarin emang masa mudanya. Atau melihat anaknya berkumpul dengan kawan-kawan yang tidak baik atau melakukan kemaksiatan, terus dibiarkan tanpa dicegah, dinasihatin atau dibilangin. Hal yang demikian nanti tahu nggak? Ini anak yang kita sayang, yang kita manja, yang kita bela-belain, nutupin aibnya, nutupin dosanya, padahal Allah Maha tahu. Itu nanti dia bakal mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tungguin itu di depan pintu neraka, depan pintu surga, dia tungguin, dia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, khud min hadzal rajul, khud haqqana min hadzal rajul. Kata ini anak, itu anak siapapun, anaknya kiai, anaknya orang kaya, anaknya pejabat, anaknya rakyat, semua anak orang-orang yang tidak dididik dengan baik, yang tidak dijaga dengan baik, yang tidak diajarkan dengan baik, bakalan mengatakan hal yang demikian. Ya Allah, ambil hak saya kepada orang ini. Dan dia tidak mengatakan orang tua saya ini, dia tidak mengatakan bapak saya ini, ibu saya ini, enggak. Dia mengatakan khudh haqqana min hadzal rajul. Ini anak mengatakan, ya Allah, ambil hak saya kepada orang ini. Dia kagak mau akuin bapaknya, dia nggak bilang bapak, dia nggak bilang mak, tapi dia bilang orang ini. Kenapa? Fa innahu karena dia ma yu'allimuni ma jahilna, karena dia tidak ngajarin saya apa yang tidak saya ketahui. Wala ya'muruna bis shalah. Ini orang nggak ngajak saya sholat. Kemudian wa yut'imna bil haram, dan ini orang kasih makan saya makanan yang haram, sehingga saya menjadi pribadi yang semacam ini, menjadi penduduk ahli neraka. Maka ini orang saya mau tuntut ini orang, dia punya kewajiban yang dia lalaikan, sehingga ini orang tuanya nggak jadi masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ajak ajak keluarga, apapun yang kita kegiatan baik yang kita laksanakan, pengajian,
berjamaah sholat atau apapun, sholat berjamaah, sholat tarawih, hadir pengajian, kita ajak. Jangan kita sendirian yang hadir pengajian, ajak anaknya, ajak cucunya, ajak orang-orang yang berada di tanggung jawabnya, sehingga terlepas gugur daripada kewajiban kita untuk mengajak daripada anak-anak kita kebaikan. Karena ku anfusakum wa ahlikum nara, perintahnya adalah kita disuruh untuk melindungi diri kita dan melindungi keluarga kita juga baru melindungi daripada orang lain, baru diajak yang lainnya. Keluarga dulu kita ajak. Perkara keluarga kita, anak kita, istri kita mau ikut atau tidak, kita udah usahakan. Nasihat dengan lemah lembut udah, nasihat dengan agak keras sedikit udah, dengan cara apapun kita udah laksanakan. Perkara dia nggak mau ikut, lasta alaihi bimusaytirin illa man tawalla wa kafar. Kata innama anta mudzakir. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kamu itu hanyalah pemberi peringatan, pemberi nasihat. Lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar. Kamu bukan orang yang seharusnya memaksa orang lain untuk ikut kepadamu. Gak usah istilahnya kalau udah gak mau, kita udah ma'alaina ila balagh. Yang wajib bagi kita hanya menyampaikan dan mengajak. Begitu. Gak boleh kita paksa, kita ancam, nanti kalau gak mau ikut kita bunuh. Begitu. Boleh kita ancam dengan ancaman yang ringan, apa dipukul, apa disentil, atau dicambuk. Makanya itu ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, rahimallah baitan, semoga Allah merahmati rumah yang di situ ada khayzuran, ada cambuknya, ada pecutnya buat mendidik anak-anaknya. Dan Nabi Muhammad juga perintahkan untuk ngajarin anak-anak itu umur 7 tahun disuruh sholat. Udah mulai itu suruh sholat, suruh puasa. Nanti umur 10 tahun harus lebih keras lagi. Bahkan kalau perlu disentil atau dipukul dengan pukulan yang lembut tanpa melukai. Begitu. Umur 10 tahun harus sholat, harus dilaksanakan. Puasa begitu juga. Puasanya diajarkan umur 10 tahun. Sudah harus. Dan puasanya harus sampai maghrib diajarkan. Nanti perkara dia nggak kuat, udah makan sampai dia kuatnya, misalnya umurnya masih belum 7 tahun. Begitu. Nggak kuat kalau sampai maghrib ya udah sekuat sampai asar. Berarti batal di situ. Besoknya dilatih lagi sampai jam 4, sampai jam 5, sampai dia biasa untuk puasa sampai maghrib. Saya punya anak tuh umur 5 tahun, puasanya alhamdulillah sampai maghrib kuat dia. Jadi umur 5 tahun udah bisa kuat. 4 tahun, 5 tahun tuh udah bisa kuat sampai maghrib. Begitu. Dibiasakan, kalau nggak biasa susah juga. Ada juga orang yang sampai tuanya belum pernah puasa sama sekali. Begitu. Waliyadzubillah, subhanallah. Dan ini puasa adalah kewajiban, bukan pantas-pantasan, bukan yang mau-mau aja. Jadi kadang-kadang kayaknya kalau kita lihat-lihat orang banyak kan nggak malu untuk meninggalkan puasa. Jadi seakan-akan kayak puasa ini yang mau-mau aja. Biarin yang puasa mah yang mau ke masjid aja yang puasa. Kita mah yang kerja, kita mah yang adanya di warkop nggak wajib kita, yang adanya di warung nggak wajib kita puasa. Udah biar yang sholat di masjid aja yang puasa. Kayak seakan-akan begitu kalau kita lihat. Sebab kalau kita perhatiin dari tahun ke tahun yang parkir motor di depan warung lebih banyak. Begitu. Yang parkir memang ditutup rapat, tapi yang parkir motor di luar lebih banyak. Dan nggak nunggu sore, udah dari pagi udah ada yang ngantri. Udah ada yang parkir begitu. Itu orang yang semacam itu yang berani meninggalkan sholat. Kita sering sampaikan itu ada hadis Nabi adalah orang yang ninggalin sholat itu musuhnya bulan Ramadan. Itu Nabi Muhammad gak mau kasih syafaat. Di hadis Nabi yang panjang itu
Nabi nggak bisa, bukan nggak bisa kasih syafaat karena Allah nggak izinkan, sebab dia musuhnya bulan Ramadan. Nah itu orang-orang yang ninggalin sholat, ninggalin puasa, nah dia itu seakan-akan seperti menantang Allah Subhanahu Wa Taala, seperti nantangin Allah. Orang ninggalin puasa nantangin Allah. Kita kalau sama orang tua, kita nih sebagai orang tua atau dulu kita sebagai anak. Kalau ada orang tua bilang jangan keluar malam, tapi itu anak tetap keluar, berarti ini anak nantangin orang tuanya. Kita waktu jadi anak dulu juga perasaan kita nantangin orang tua kita. Gak ada urusan, kita tetap keluar. Nantangin kita. Sekarang kita jadi orang tua, anak kita keluar malam, kita larang, tetap melawan. Kita anggap ini anak kurang ajar deh. Mesti dididik dengan benar lagi deh. Melawan berarti dia nih. Masih tetap keluarin, biarin saya tungguin sampai jam berapa dia pulang. Tuh kita gemesnya kayak begitu. Nah kita diperintahkan sholat, diperintahkan puasa sama Allah Subhanahu Wa Taala, terus kita makan siang-siang dan makannya nggak pakai malu lagi, nggak ada kayak udah nggak malu lagi, udah seakan-akan yang punya aib yang berpuasa, yang puasa malah yang malu ngeliatin deh, yang puasa malah yang malu, yang nggak puasa malah nggak malu diliatin, begitu. Nah ini kita orang-orang yang semacam itu seakan-akan nantangin Allah, Allah, kamu perintahkan saya puasa nih, saya nggak puasa, terus saya nggak ngapa-ngapa, nggak ada adabnya, nggak ada tertimpa apapun, sehat-sehat aja. Seakan-akan dia nantangin Allah Subhanahu Wa Taala, waliyatubillah sama naudzubillah. Bahkan tuh di hadis Nabi diancam orang yang batalin puasanya tanpa uzur, walaupun dia qada setahun penuh, walaupun dia qada selama seumur hidupnya dia qada itu puasa, itu gak akan bisa mengganti daripada pahala puasa yang dia tinggalkan di bulan suci Ramadan. Makanya nih kita bersyukur bisa jalani puasa Ramadan, dan kita berdoa mudah-mudahan anak keturunan kita sampai akhir dari keturunan kita nggak ada yang berani ninggalin puasa Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikarabatil Fatihah wa biman unzilat 'alaihil Fatihah وبحق سيدة فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وأمها وأخيها مولانا يا سامع دعانا بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقبل دعانا واستجب رجانا ولا تخيب رجانا وبلغنا منانا واقض حاجاتنا دون آخرنا واشف مرضانا وعافِ مبتلانا وارحم موتانا يا رب العالمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بصحتها دعوة بها سبحانك اللهم وتحية بها سلام وآخر دعوانا الحمدلله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.